Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lemak Nian, balik lagi di program spesial dari Sriwijaya TV, Lemak Nian, kuliner kita raso juaro. Nah Rora, ini nih adalah salah satu program spesial dari Sriwijaya TV yang bakal kasih explore tempat makanan-makanan lemak yang ada di Sumsel, khususnya di Kota Palembang. Bener Nian, jadi Farhan, kita bakal mengeksplor tempat-tempat makan yang ada di Kota Palembang ini. Khususnya sekarang kita lagi ada di warung makan Ojo Lali. Nah memang warung makan Ojo Lali ini terkenal Rora di kalangan orang-orang yang ada di sekitar, khususnya di belakang kantor wali kota, karena memang setiap jam makan siang rumah makan Ojo Lali ini pasti rame Rora. Jadi uang kalau begawe pasti kesini. Pasti kesini. Kalau Cak itu tidak sabar, pemirsa yang ada di rumah juga penasaran. Cak mana kalau kita langsung masuk untuk lihat dan review Cak Manonian warung makan Ojo Lali ini. Yuk langsung Mbak Farhan kita masuk. Halo Sobat Lemak Nian, sekarang kamilah sama owner dari pemilik rumah makan Ojo Lali. Bener Nian. Nah, Cak Uji Wong Palembang tuh udah afdol Rora kalau misalkan kita udah kepo. Nah, maka dari itu pemirsa kita tanya-tanya dulu tentang keseharian Bapak ini juga, tentang Cak mana rumah makan ini. Bener. Jadi nanya nih Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Mustamir. Bapak Mustamir. Gimana nih Pak kabarnya sekarang Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya. Oke Bapak, kira-kira Pak, sudah berapa lamanya berdirinya rumah makan Ojo Lali ini Pak? Rumah makan Ojo Lali berdirinya 2008. Jadi sudah masuk tahun ke 17, masuk tahun ke 18 ya. 17 habis, ini masuk tahun ke 18. Berarti sudah lama nih Pak. Alhamdulillah. Iya. Karena memang lamunnya, karena sudah hampir 18 tahun berarti Pak yo. Iya, masuk tahun ke 18. 18. Iya. Sepuh tempat makan ini nih Rora. Nah, yang nak tanya nih Pak, ngaku Bapak tuh bisa kepikiran buat buka warung usaha ayam bakar penyet Ojo Lali ini? Ceritanya cukup panjang. Dulunya aku nih uang begawi kantoran. Jadi ternyata setelah keluar masuk perusahaan, 6 perusahaan, ternyata jiwa dan mental itu di wirausaha Mbak. Ternyata setelah dipelajari. Jadi makanya saya terjun ke wirausaha khususnya di rumah makan. Itu Pak, berarti memang panjang Pak yo. Panjang. Perjalanan untuk bisa terbuka rumah makan Ojo Lali ini. Iya. Dan juga Pak, yang namanya kita kan kalau misalkan usaha itu pasti ada pasang surutnya Pak. Ada kalanya kita senang, ada kalanya dukanya. Nah kira-kira Pak, ada momen apa lah Pak yang paling berkesan yang pernah Bapak alami selama Bapak buka rumah makan Ojo Lali ini? Kalau pasang surut dalam bisnis itu pasti terjadi dimanapun. Di dalam kehidupan namanya pasang surut kan pasti ada Mbak ya. Tapi yang paling dampak tertinggi di kita yang kalau pelaku usaha ini ada 2 momen itu. Pertama kalau kami dulu mengalami pada saat menjelang pon pembangunan flyover waktu itu. Flyover itu kita kena imbas Mbak. Jadi bangunan kita dibongkar sehingga jalan itu ditutup. Jadi akses di jalan perempatan bandara itu mati total seluruh usaha. Tapi alhamdulillah kita bisa bertahan. Dan yang kedua itu pada saat Covid. Nah di Covid itu memang banyak sekali usaha mati. Karena produk-produk itu kan banyak digunakan juga untuk yang hajatan, ada yang kantoran, acara-acara kan tidak boleh oleh pemerintah. Jadi sedikit banyak kami pasti kena imbas. Dan daya beli pada saat itu sangat turun sekali. Tapi alhamdulillah kita juga bisa ngelewatin masa-masa itu sampai sekarang. Alhamdulillah kita sudah survive, bisa menghadapi berbagai macam kondisi seperti itu. Nah, kalau jam makan siang nih Pak, di sini tuh kan rame. Kira-kira apa sih Pak yang bisa ngebuat warung makan ini tuh rame dari tempat-tempat yang lain?
Apa ada resep khususnya? Rahasianya. Apa pelayanannya tuh spesialnya di sini? Boleh Pak dijelasin? Mungkin salah satu penyebab kami itu satu di pusat kota Mbak ya, jadi gampang dari daerah perkantoran, jam makan siang mudah dijangkau. Benar. Parkir pun bebas, jadi tanpa dikenakan biaya parkir dan memang tanpa macet. Selain itu kita juga melayani makan ini kan dalam jumlah konsumen kita tidak usah khawatir, jadi kita kasih bakul langsung, bisa nambah sepuasnya. Gratis. Sambal gratis Mbak, jadi tidak usah pikir lagi bakal tambahan biaya lagi. Jadi sudah ada nasi tambah, sudah ada sambal tambah, itu sudah kita sediakan. Berarti cukup bayar sekali, bisa Iya. tambah terus-terus. Selain itu kami juga melayani kemasan. Di kemasan ini kita pakai nasi box kotak untuk acara Mbak. Jadi ada yang partai kecil, ada yang sampai partai besar ratusan. Bisa request nih Pak? Bisa Mbak. Terus pakai apa? Ya, kalau untuk keseharian bisa makan di tempat maupun di kotak. Tapi kita juga sangat ini tuh di dalam jumlah partai banyak yang acara kantoran, hajatan, seminar atau apapun yang jalan-jalan dari jumlah ratusan kita tetap melayani dalam partai besar. Dan harganya pun macam-macam Mas. Iya benar. Mulai dari yang paling murah sekali itu 16.000 sampai yang 25. Jadi tergantung budget dan selera konsumen. Beda kemasan, beda pula. Beda, yo. Jadi ada yang pengen yang penting isinya baik, ada yang penting kemasannya pengen bagus. Jadi terserah. Ada yang pengen lebih lengkap lagi, bisa menunya. Benar-benar. Iya. Kira-kira Pak, setelah kita tahu kisaran harga dari rumah makan Ojo Lali, dengar-dengar pesannya tuh bisa dari online Pak? Bisa Mas. Iya. Ada dari mana baik Pak kira-kira? Jadi kita ada di GoFood, ada di Shopee Food, ada di GrabFood. Jadi konsumen kita tidak usah bingung-bingung kalau males keluar, tinggal buka HP, orderan nyampe. Orderannya. Iya. Yang males-males Cak Rora? Iya. Bisa pesen lewat Bisa. online. Pesan lewat online. Bisa. Ada promo Pak Ada. Pengincar promonya kok. Oke Rora, setelah kita tahu tadi dari kisaran harga dan juga boxnya tadi banyak pilihan Iya. Pak ya, sesuai Iya. budget. Sesuai budget dan selera. Kalau Cak itu Rora sudah lapar? Lapar nih ya. Sudah nak makan Caknya? Caknya kita langsung bedeng. Kita langsung bayar. Tapi sebelum langsung kita bakal saksi ke yang berikut ini dan juga tetap di Sriwijaya TV.